أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Saya muliakan para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para tokoh masyarakat, ketua DKM, ketua RT, ketua RW, dan seluruh hadirin yang hadir di majelis yang mulia ini. Masya Allah, luar biasa. Hujan ternyata tidak menjadi kendala untuk hadir di majelis mulia ini. Gak nyangka, saya gak nyangka. Untuk itu mari kita sama-sama berdoa, semoga yang hadir di majelis ini Allah luaskan rezekinya yang halal berkah. Semoga yang hadir di sini bisa menuju ziarah ke Mekah, mengelilingi Ka'bah, sa'i di Bukit Sofa dan Marwah, bisa berzikir munajat bersama-sama di Padang Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina yang penuh berkah, melaksanakan jumroh bulan wusta Aqabah, lanjut ziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota suci Madinah. Insya Allah kalau pulang dipanggil Pak Haji dan Bu Hajah, dan akhir hidupnya meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Kalau sudah husnul khotimah, insya Allah bahagia di alam barzakh, di akhirat mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya Allah masuk surga, bisa menikmati keagungan Allah yang maha indah dan penuh rahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini mohon maaf Pak Kiai, Bapak Asatidz, banyak orang alim di sini, kok saya yang diminta berdiri di sini. Pada kesempatan ini tadi sesuai pesanan, ini saya bukan ceramah, bukan mauidhah, tapi membahas tentang hal yang terkait dengan maulid. Bid'ahkah maulid? Sebelum saya berdiskusi tentang maulid, saya ingin bertanya. Kita diskusi aja ya, nyantai saja. Kalau ada orang pelihara ayam yang remeh-remeh aja, ngomongnya ayam di sini, kalau pelihara ayam di Mekah susah nyarinya. Pelihara ayam di sini, itu ayam bertelur, masya Allah, setiap dipegang bertelur, saking senangnya, senang luar biasa ini ayamnya, masya Allah, telurnya banyak sekali, saking senangnya dia syukuran. Dia undang masyarakat, dia undang tetangga, ngadain sholawatan, ngadain pengajian. Boleh nggak gitu? Boleh. Bid'ah nggak gitu? Rasulullah nggak pernah pelihara ayam, nggak pernah pelihara ayam, terus ukurannya undang sholawatan. Kenapa nggak dibilang bid'ah? Contoh saja, ada orang apalagi bebas, apalagi ini ada anak
ikut lomba cerdas cermat, atau luluskah dari S1, S2, S3-nya? Senang sekali bapak ini anak punya kesempatan, anak semata wayang lulus dengan nilai yang sempurna. Dia panggil tetangga-tetangganya, ngadain kesyukurannya, sodakoh, membagi makanannya, bareng-bareng undang tim hadroh baca sholawatannya. Boleh nggak begitu? Bid'ah nggak? Enggak. Kenapa nggak bid'ah? Padahal Rasulullah nggak pernah ngadain. Bukankah kullu bid'atin dhalalah, bahwa setiap yang baru yang tidak pernah dilaksanakan Rasulullah itu sesat? Loh Pak, tadi bilangnya nggak bid'ah, berarti ini ada pemahaman yang salah. Kok bisa tadi dibilang bid'ah, padahal ada hadis kullu bid'atin dhalalah, setiap hal yang baru yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah adalah dhalalah. Nah, ini yang perlu kita bahas. Ini perlu kita bahas. Membahas satu hadis, memahami satu hukum, gak boleh dari satu hadis saja, gak boleh. Tapi kita harus membaca hadis-hadis yang lain, membahas hadis-hadis yang lain, jadi satu kesatuan, barulah keluar satu hukum. Contoh lagi, dulu ini Al-Quran yang ada saat ini sudah ada titik-titiknya. Zaman Rasulullah itu antara ba, ta, fa sama aja, tulisannya sama. Antara ja, ha, kho sama, gak ada titiknya. Hanya orang Arab yang tahu ini bunyinya di mana. Perkembangan berikutnya akhirnya dikasih titik supaya tahu kita bisa ini ba, ini ta, ini ta. Bid'ah enggak? Bid'ah enggak ini? Bid'ah ini. Ini bid'ah. Orang enggak ada zaman Rasulullah. Boleh enggak? Bagus enggak? Bagus. Kalau nggak bagus nggak pada bisa, kita bacanya gimana mau bisa baca nggak ada titiknya, dikasih titik masih nggak bisa, akhirnya dikasih roka, fathah, kasroh, dhammah. Bid'ah nggak? Bid'ah, orang nggak ada zaman Rasulullah. Tapi bagus nggak? Maslahat nggak? Memberi manfaat nggak? Maslahat nggak? Masalah boro-boro bisa baca, coba baca kitab putihnya, nggak ada harokatnya. Nah, di semuanya dibaca fathah semua berantakan. Masya Allah, sudah enak dikasih titik, dikasih harokat, sekarang mulai dikasih warna. Oh, kalau warna ini ikhfa, warna ini iqlab, warna ini ibham. Bid'ah nggak? Bid'ah. Orang nggak ada zaman Rasulullah. Nah, di sini yang perlu kita bahas. Jadi ternyata bid'ah itu ada yang makruh, ada yang saji'ah, yang mempunyai dampak jelek, yang bertentangan dengan syariat. Ada bid'ah yang hasanah, yang memberikan maslahat kepada umat. Ini baru dari contoh. Ada dalilnya enggak? Ya ada, maksud ada dalilnya. Di dalam hadis yang lain dikatakan man sanna fil Islam. Kalau kita membuat tradisi di dalam masa keislaman, di dalam Islam, man sanna fil Islam, dengan contoh tradisi yang baru yang apa? Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan, dengan tradisi yang baik, dengan sunnah yang baik, falahu ajruha, maka dia akan mendapatkan pahalanya, wa ajru man amila biha, dan orang yang mengikuti amalannya ba'dahu, sesudahnya. Jadi ada orang membuat tradisi baru, gak pernah ada maulid Nabi sebelumnya,
Sampai pada titik tertentu orang sudah mulai lemah pemahamannya tentang sosok Nabi itu seperti apa. Dibuatlah acara maulid untuk mengenang bagaimana Rasulullah SAW berjuang. Maka dia berarti telah membuat tradisi baru. Berarti dia telah membuat man sanna fil Islam sunnatan hasanatan. Maka dia mendapatkan pahala dan orang-orang yang mengikutinya tanpa berkurang pahalanya orang yang mengikuti. Demikian pula man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Dia membuat tradisi baru yang sebelumnya gak pernah tradisi itu ada. Dia buat tradisi baru yang belum pernah ada tradisi sebelumnya. Maka dia pun mendapatkan dosa. Bukan hanya dosanya dia atas perbuatannya, tapi dosanya orang-orang yang mengikutinya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Dan situ bisa dipilah, berarti ada bid'ah, ada man sanna sunnatan, man sanna fil Islam sunnatan, tradisi yang baru. Sempat ini disalahartikan oleh saudara kita yang tidak sepaham dengan kita. Oh, itu adalah tradisi zaman Rasulullah, di mana Rasulullah pernah melakukannya tapi kemudian stop. Sudah sekian lama nggak dilakukan oleh Rasulullah, oleh sahabat, tradisi itu dihidupkan kembali. Itulah yang mendapatkan pahala seterusnya, dikatakan maksud mansana sunatan hasanah. Kita protes, nggak begitu pemahamannya. Kenapa nggak begitu? Itu seakan-akan benar. Tapi kalau kita baca hadis selanjutnya, bahwa mansana sunatan sayyi'atan, bahwa orang yang membuat tradisi jelek maka dia mendapatkan dosanya. Apakah Rasulullah pernah mencontoh tradisi jelek? Tidak pernah. Maka definisi itu salah, bukan itu. Imam Nawawi akhirnya membuat definisi bahwa yang dikehendaki dengan mansana sunnatan hasanatan dan seterusnya itu adalah barang siapa yang membuat tradisi baru yang baik, inilah yang dikenal dengan bid'ah hasanah, bid'ah yang baik. Itu secara istilah. Kalau ada orang yang membuat tradisi hal yang baru yang tidak pernah dilaksanakan, tapi tradisinya itu tradisi yang jelek, maka itu namanya bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang jelek. Bid'ah yang jelek inilah yang dolalah. Sehingga kullu bid'atin dolalah harus dimaknani dengan segala sesuatu yang baru yang bertentangan dengan syariat, itulah yang dolalah. Hari ini kita dengar baca Al-Quran. Kira-kira baca Al-Quran bertentangan syariat kan? Hari ini kita dengar baca sholawat Sibtut Duror, bertentangan dengan syariat enggak? Hari ini ada pengajian, bertentangan enggak? Ya kan enggak bertentangannya, enggak ada masalah. Jadi maulid boleh enggak? Belum tentu. Memperingati maulid boleh enggak? Belum tentu. Dilihat niat kita apa. Innamal a'malu bin. Oh, niatnya kita memperingati maulid Nabi, ingin mensuri tauladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita memperingati maulid Nabi, kita ingin mensyukuri nikmat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang demikian tentunya diperkenankan. Niatnya udah benar, berarti maulid Nabi boleh apa enggak? Belum tentu. Ya, kenapa? Ada orang gembira ingin memperingati maulid Nabi, niatnya apa? Mensyukuri nikmat Allah, mensyukuri nikmat atas kelahiran Rasulullah. Dangdutan isinya joget-jogetan. Kalau yang begini boleh enggak? Haram.
Berarti harus dilihat segala permasalahan, niatnya benar enggak, isinya diisi dengan kegiatan apa, maslahat atau madharat. Kalau maslahat kenapa tidak, kalau madharat baru itu kita tentang. Hadirin sekalian, jamaah masjid amanah al-amanah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini bukan imam sembarangan. Di bidang hadis beliau itu Amirul Mukminin, ya. Amirul Mukminin, pimpinannya ahli hadis. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, pengarang kitab Fathul Bari, syarahnya kitab hadis Bukhari, luar biasa. Pengarang kitab Bulughul Maram, biasa dikaji di pesantren-pesantren. Beliau dijuluki Al-Hafidh, berarti beliau hafal berapa hadis? Berapa hadis? 100.000 hadis. Ya Allah, yang tercatat paling berapa sekarang? Yang tercatat berapa? Di kitab Bukhari berapa? Di kitab Muslim berapa? Beliau hafal 100.000 hadis sehingga dijuluki Al-Hafidh. Bukan cukup hafal, tapi tahu ini rijalul hadisnya siapa sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cukupkah? Tidak. Beliau harus paham biografinya. Kita satu biografi aja nggak hafal. Ini dari siapa? Ini dari siapa? Beliau harus paham. Ini runtutannya dari siapa? Dari ini, si A, si B, si C, si A itu siapa, si B itu siapa, sampai selesai. Cukupkah? Belum. Beliau harus berhadapan dulu dengan para ahli hadis yang lain. Sanad hadisnya diputar-balikan dulu. Diputar-balikan, bisa nggak beliau menyusun kembali sanadnya sampai ke Rasulullah dengan benar? Tuh. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah dites luar biasa. Apa kata beliau? Beliau berkata, ayyu rahmah a'zam, mana rahmat yang lebih agung, minar rahmah biburuzi hadihin nabi, dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana rahmat yang lebih agung ketimbang rahmat dengan kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi huwa nabiyyu rahmah. Beliau adalah nabi yang memberikan rahmat, menurunkan rahmat bidzalikal waqti ila yaumil qiyamah, pada waktu itu sampai hari kiamat. Ya Allah, kita nanti dikumpulkan di padang mahsyar, semuanya di padang mahsyar, zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad sampai kiamat, dikumpulkan semuanya. Gak tahan di padang mahsyar, gak tahan. Saking gak tahannya, yang kehausan, yang keletihan, yang kelelahan, semuanya sampai orang, ya Allah segera putuskan kami memang kami harus neraka lah. Saking gak tahannya, dikira neraka enak, tapi saking sudah gak kuat ya. Kalau bisa bunuh diri mungkin ya, gak bisa bunuh diri. Na'udzubillah ya. Saking gak tahannya, ya Allah, gak kuat. Datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam juga nafsi, saya juga pernah salah. Nabi Nuh gak bisa, terus Nabi Ibrahim gak bisa sampai kematian, dan Nabi Isa lah yang mengatakan, coba kamu menemui Nabi Muhammad, beliau yang akan memberikan syafaat. Sampai ketemu Rasulullah, adalah saya yang akan memberikan syafaat. Ya Allah, rahmat mana yang lebih besar daripada rahmat kehadiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita kumpul di padang mahsyar, Rasulullah nunggunya di telaga Kautsar. Ya Allah, kita yang penuh dosa diberi minum oleh Rasulullah.
Yang hadir maulid mudah-mudahan bisa menjadi wasilah ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Diminum dengan minuman dari tangan yang mulia, minuman yang manis. Saking nikmatnya digambarkan lebih manis daripada padi, lebih putih daripada susu. Gambaran kenikmatan yang apabila kita mendapatkan minuman dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama-lamanya nggak pernah kehausan. Kok kita mensyukuri nikmat yang sedemikian luar biasa, ada yang nggak mau. Anak kita lahir, cucu kita lahir, kita senang, kita syukuran. Padahal anak kita belum jelas ini nasibnya nanti birrul walidain apa enggak jelas. Rasulullah yang bakal membantu kita di akhirat, kita nggak mau syukurinya. Ya Rabbi, apakah Rasulullah berhenti sampai di situ membantu umatnya? Tidak. Rasulullah sibuk luar biasa, pergi ke tempat penimbangan amal. Ya Allah, umat Nabi Muhammad banyak yang amalnya langsang. Timbangan amal kirinya lebih banyak daripada amal yang baiknya. Gejlok amal kirinya. Apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah menuliskan ini orang hadir di majlis Masjid Al-Amanah ahli sholawat, dipasang sholawatnya di dalam timbangan. Akhirnya berat yang kanan, masya Allah. Kita mensyukuri orang yang mulia yang akan memberikan syafaat kepada kita, kita nggak mau. Rugi sekali kita. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang paling utama atas diriku pada hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholat. Apa maksudnya inna awlan nas? Orang yang paling utama ay aqsaruhum wa ahaqquhum bi syafaati. Orang yang paling dekat denganku nanti di hari kiamat, orang yang paling berhak lebih dulu mendapatkan syafaat pertolongan dariku nanti di hari kiamat, aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling banyak membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gak cukup sampai di situ membantu. Rasulullah pergi lagi ke tempat lain, ke Shirathul Mustaqim, membantu umatnya jangan sampai terpeleset ke dalam neraka jahanam. Ya Allah, tapi umat Nabi Muhammad banyak sekali yang terpeleset ke dalam neraka jahanam. Maka Rasulullah sujud, ya Allah sujud, memikirkan umat. Rasulullah memuji dengan pujian yang tidak pernah Rasulullah ucapkan saat hidup di dunia. Hanya nanti pada hari akhirat Allah akan mengilhamkan pujian apa yang mesti diucapkan oleh Rasulullah. Setelah lama Rasulullah memuji, Allah katakan kepada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka, ayo angkat wajahmu. Ayo angkat wajahmu, apa yang kamu minta nanti akan dikabulkan. Rasulullah minta, ya Allah, di neraka umatku banyak sekali ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Cintanya Allah kepada Nabi Muhammad, akhirnya Nabi Muhammad dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat saudara-saudara kita yang ada di dalam neraka. Masya Allah, diangkat satu persatu. Orang yang di dalam hatinya ada kalimat
la ilaha illallah. Syaratnya di dalam hatinya ada la ilaha illallah diangkat. Sesudah masuk keluar semua, Rasulullah sujud lagi, ternyata masih banyak. Sampai titik terakhir ini orang ada yang gak punya kebaikan, saking hidupnya gak karu-karuan, tapi la ilaha illallahnya ada. Rasulullah minta juga, tapi belum dikabulkan sama Allah. Itu sudah bukan hakmu lagi wahai Muhammad. Tapi demi keagunganku, orang yang seperti ini pun dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, syaratnya harus ada la ilaha illallah. Gimana supaya tetap dalam diri kita ada la ilaha illallah? Kalau kita kebanyakan makan, kita makan semangkok banyak sekali. Kira-kira kalau saking gak kuatnya kita muntah, isinya mangga atau durian? Semangka apa durian? Semangka. Kalau kita minum kopi sebanyak-banyak, pas muntah kopi apa susu? Kopi. Kalau kita banyak-banyak membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, maka dicabut arwahnya yang berucap la ilaha illallah. Minimal dalam hati kita gak lepas kalimat tauhid. Kalau gak lepas, insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah. Tapi kita gak kuat, Pak. Gak kuat kalau harus mampir ke neraka. Ya Allah, gak tahan kalau kita masuk neraka sekejap aja. Ngandalin amal gak jelas. Maka apa yang kita andalin? Yang kita andalin Rasulullah. Lewat apa? Lewat sholawat. Maka barang siapa man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra. Orang yang bersolawat kepada Rasulullah sekali saja, maka Allah balas 10 kali. Mulut kita, lisan kita yang sering gak jelas, banyak dosa, banyak idibnya, ada namimahnya. Baca sholawat sekali, Allah balas 10. Balasan dari Allah itu artinya apa? Artinya Allah mencatat kebaikan untuk kita 10 kali. Kataballahu asyran, Allah akan membalas 10 kali. Bukan hanya balasan kebaikan, wa maha anhu sayyi'at asyra sayyi'at, Allah lebur 10 dosa. Kemudian apa? Allah angkat wa rafa'alahu asyra darajat. Allah angkat 10 derajat. Itu baru sekali, saya persekat langsung ke 1000 kali. Nah, man shalla alayya sholatan alfa marrat, kalau setiap hari masallah ada fi kulli yaum alfa marrat, bacanya 1000 kali, lam yamut, maka dia tidak akan mati hatta yubasysyar lahu bil jannah, sehingga dia diperlihatkan oleh Allah kabar gembira kalau dia akan masuk surga. Karena kalau kita baca 1000 kali, berarti kita baca 10.000 kali diganjar Allah. Kalau kita baca 10.000 kali, berarti dosa-dosa kita 10.000 kali setiap hari dihapus oleh Allah. Maka sebelum nyawa dicabut, Allah perlihatkan dulu kabar gembira, kamu ahli surga. Ini rentetannya. Ketika orang kedatangan Bashir, jadi ada Bashir, ada Nadir. Kalau kita orang yang beriman, insya Allah, amin. Mudah-mudahan kita orang yang beriman semuanya sampai akhir hayat. Yang datang adalah Al-Bashir, memberikan kabar gembira.
ketika memberikan kabar gembira, kamu akan mendapatkan rahmat Allah, kamu akan mendapatkan maghfirah Allah, kamu akan mendapatkan ridho Allah. Begitu dia tahu akan mendapatkan rahmat, maka dia lebih senang mati saat itu juga ketimbang dia hidup. Maka dia tenang, dicabut nyawanya itu tenang, legowo, senang. Karena apa? Dia tahu bakal mendapatkan rahmat Allah, dia tahu bakal mendapatkan ridho Allah, dia tahu bakal mendapatkan maghfirah Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu keluar arwahnya, ditampung ruhnya oleh para malaikat dalam satu kafan yang sudah diberikan wangi-wangian dari surga, diangkat ke surga, diangkat ke langit. Semua para malaikat bertanya, siapa ini, siapa? Masya Allah, harum sekali. Jangan-jangan ini jamaah Masjid Al-Amanah, harum baunya. Para malaikat mengeluh-elukan. Namanya disebut itu si A, orang yang dermawan, orang yang peduli dengan fakir miskin, orang yang peduli dengan anak yatim, disebut kebaikan-kebaikan. Dibuka seluruh pintu langitnya. Masya Allah, para malaikat menyambut. Saat itulah kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat, letakkanlah catatan amalnya di ilmihi, di surga. Kembalikanlah ruhnya ke dalam jasadnya. Setelah kembali baru ditanya oleh malaikat Munkar Nakir, Makrobuka dan seterusnya. Dan akhirnya Allah perintahkan, luaskanlah kuburnya, bukakanlah pintu surganya. Walaupun di alam kubur dia sudah bisa mencium bau surga, maka di alam kubur yang kelihatan sempit menjadi terang benderang, luas, lega, nikmat karena bisa mencium bau surga. Masya Allah. Ingin gak Pak? Ingin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Berbeda dengan orang kafir. Orang kafir bisa jadi, jangan salah sangka, ada orang yang lahir beriman, ya, hidup dengan cara beriman, akhir hayat kita nggak tahu, ternyata imannya lepas. Nah, untuk bilang ada nggak? Banyak. Kita nggak tahu. Hanya orang-orang yang buka syafah yang tahunya akhir hidupnya hilang imannya. Apa biasanya? Biasanya yang membuat hal seperti ini adalah takabur, sombong. Alhamdulillah, kita merasa lebih hebat daripada yang lain. Masuk masjid orang belum ada, ternyata saya yang paling beriman di Masjid Al-Amanah ini. Mana yang lain masih pada tidur? Aduh, susah sekali ngurusin jamaah. Kita sombongnya, ada berbagai. Ini yang kadang-kadang bisa bikin lepas keimanan dari diri seseorang. Kalau orang meninggal, hilang, dia dalam keadaan kufur, pada saat sakratul maut, lalu dia sempat kufur, bilang mindari, maka yang datang adalah an-nadir. Dikasih gambarannya adalah dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak akan mendapatkan ampunan, dia akan mendapatkan siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saat itu dia berontak, dia tidak mau meninggal saat itu. Nah, untuk bilang mindari, maka malaikat pun mencabutnya dengan paksa, ruhnya dicabut paksa. Dan dia saat itu diterima ruhnya dengan kain yang bau busuk. Saat diangkat ke langit, semua malaikat mempertanyakan, ini siapa? Kok baunya busuk sekali? Tutup itu langit semua. Sesudah ditutup pintu langit, itu arwah dilemparkan, dihempaskan ke bumi, kembali ke jasadnya. Na'udzubillah min dzalik. Maka saat ditanya man rabbuka, dia hanya bisa menjawab la adri, saya nggak tahu. Man rabbuka, nggak tahu. Alhamdulillah. Saat itu lubang
kubur yang kecil semakin dipersempit, digencetnya, dan pintu neraka dibukanya, sehingga dia merasa siksaan sebelum memasuki neraka. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam satu surat dikatakan bahwa ul bifadlillah wa rahmatih fabidzalik falyafrahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul bifadlillahi wa rahmatih fabidzalik falyafrahu. Ini di surat Yunus. Wahai Muhammad, katakanlah bifadlillah wa rahmatih, kalau kita mendapatkan anugerah Allah, kalau kita mendapatkan rahmat Allah, fabidzalik falyafrahu, maka gembiralah. Nah, saat ini kita maulid sebagai ungkapan kegembiraan kita atas kelahiran Nabi Muhammad SAW yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita. Jadi silahkan Bapak dan Ibu ambil kesimpulan sendiri. Yang mau tetap maulid monggo. Saya senang sekali mendukung 100% lahir batin. Ada yang tetap nggak mau, ya monggo. Jangankan urusan maulid, urusan agama aja silahkan lakum dinukum waliyatin. Urusan amal, walana a'maluna walakum a'malukum. Ini amalku, silahkan amalmu, asal jangan nyenggol-nyenggol aja. Kalau nyenggol-nyenggol maksudnya melarang-larang kita, ya jangan. Ya kalau melarang ya baru kita ngomong. Ya, kata pepatah pedagang, ente jual aneh salah. Oh, ente jual aneh beli, kalau pedagangnya rugi kita. Ente jual aneh jualan lagi. Ya jualan nanti maulid, kita jualan maulid gitu. Kalau kita beli ya habis, jualan mereka laku, kita nggak laku ya. Itu aja dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon kepada Bapak RT Pak Adi Anas untuk mewakili memberikan santunan. Kemudian Bapak Budi Sutanto memberikan 2 orang, kemudian Bapak Ismet memberikan 2 orang, Bapak Edward 2 orang, dan Bapak Hendri. Pak Hendri diwakili oleh Bapak Hairun. Kepada Pak RT yang paling ujung 2 orang. Ya Pak Ismen silakan memberikan santunan. Mudah-mudahan walaupun santunan ini tidak besar, namun mudah-mudahan kepada Pak Budi Sutanto untuk mewakili memberikan santunan kepada anak yatim. Semoga bermanfaat. Ini adalah tali asih yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Pak Budi Sutanto, mohon izin untuk kepada Pak Khairun, yang adalah Kepala Dirlantas. Ya, terima kasih Pak Khairun dan semuanya. Terima kasih adik-adik semuanya, bisa kembali ke tempat. تحط الرحال فتغشاها منه الخيولات الغامرة نتوجه إليك
بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفضل في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساكي في كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين أشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوالنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحصين وقايتك أن تبلغنا في شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نيتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولأهلك من الحافظين اللهم إنا لنا أطماعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وذنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقبل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وتجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووالاه وظاهره هم ببركاته وشرف بجهته أولادنا ووالدينا وأخوتنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وعدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها محمورة معنى وسرورا واكشف اللهم كربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمدينين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكف شر المعتدين والظالمين وابسط العذاب ولاة الحق في جميع النواحي والأقطار وأيدهم بتعييد من عندك ونصر من المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحسين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب الأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.